Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yusan Pawibang. Saya merupakan salah satu tenaga pengajar pada program S1 Keperawatan semester 4 di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tanah Toraja. Saya telah bergabung dengan institusi ini, Institusi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tanah Toraja, sejak tahun 2013, yang memiliki fokus bidang atau mata kuliah pengajaran ilmu keperawatan, khususnya mata kuliah keperawatan jiwa, yaitu keperawatan jiwa 1 dan keperawatan jiwa 2. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya bawakan, yaitu keperawatan jiwa 1. Keperawatan jiwa 1 ini merupakan mata kuliah tim dengan beban 3 SKS. Jadi deskripsi mata kuliah ini ialah mata kuliah ini mempelajari tentang konsep-konsep dan prinsip-prinsip serta tren dan isu kesehatan dan keperawatan jiwa. Nah, dalam mata kuliah ini juga akan dibahas tentang klien sebagai sistem yang adaptif dalam rentang respon sehat jiwa sampai dengan gangguan jiwa, psikodinamika, terjadinya masalah kesehatan keperawatan jiwa yang umum di Indonesia. Nah, upaya keperawatan dalam pencegahan primer, sekunder, dan tersier terhadap klien dengan masalah psikososial dan spiritual merupakan fokus dalam mata kuliah ini, termasuk juga hubungan terapeutik secara individu dalam konteks keluarga. Pengalaman belajar ini akan berguna dalam memberikan pelayanan asuhan keperawatan jiwa dan integrasi keperawatan jiwa pada area keperawatan lainnya. Adapun lingkup pembahasan pada mata kuliah ini adalah yang pertama, sejarah keperawatan jiwa dan tren isu dalam keperawatan jiwa global. Yang kedua, yaitu proses terjadinya gangguan jiwa dalam perspektif keperawatan jiwa. Yang ketiga adalah konsep stres, rentan sehat jiwa, dan coping. Selanjutnya yaitu adalah konseptual model dalam keperawatan jiwa. Terus yang kelima adalah prevensi primer, sekunder, dan tersier. Kemudian yang keenam adalah peran perawat jiwa. Selanjutnya adalah pelayanan dan kolaborasi interdisiplin dalam kesehatan dan keperawatan jiwa. Terus yang kedelapan yaitu adalah pelayanan perawat jiwa pada situasi bencana. Kemudian akan dilanjutkan dengan proses keperawatan jiwa. Nah, yang ke-10 adalah sosial kultural dan dalam konteks asuhan keperawatan jiwa. Yang ke-11 adalah legal dan etik dalam konteks asuhan perawatan jiwa. Terus yang ke-12 adalah asuhan sehat jiwa sepanjang rentan kehidupan. Nah, nanti di dalamnya itu akan dibahas tentang bagaimana asuhan sehat jiwa tentang ibu hamil pada usia bayi, toddler, prasekolah, usia sekolah, remaja, dewasa, sampai dengan lansia. Kemudian yang 13 adalah asuhan keperawatan klien dengan gangguan konsep diri. Terus yang ke-14 adalah asuhan keperawatan klien dengan kecemasan dan kehilangan psikofarmaka. Ya. Terus yang ke-15 adalah asuhan keperawatan klien dengan ketidakberdayaan dan keputusasaan. Terus yang terakhir adalah asuhan keperawatan klien dengan distres spiritual. Selanjutnya, adapun metode pembelajaran pada mata kuliah ini adalah yang pertama adalah kuliah pakar, kemudian ada kuliah interaktif, case study, collaborative learning, dan small group discussion. Nah, adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah keperawatan jiwa 1 adalah diantaranya yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis sejarah keperawatan jiwa dan tren isu serta isu dalam keperawatan jiwa global. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis konseptual model dalam keperawatan jiwa termasuk prevensi primer, sekunder, dan tersier. Yang ketiga, di sini mahasiswa mampu
menganalisis proses terjadinya gangguan jiwa dalam perspektif keperawatan jiwa. Terus yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis peran dan fungsi perawat jiwa dan kolaborasi interdisiplin dalam kesehatan dan keperawatan jiwa. Dan yang kelima, mahasiswa mampu menerapkan proses keperawatan jiwa, prinsip-prinsip legal etis, dan lintas budaya dalam asuhan keperawatan jiwa. Yang keenam, mahasiswa mampu menganalisis pelayanan keperawatan jiwa pada situasi bencana. Dan yang ketujuh, mahasiswa mampu melakukan simulasi askep sehat jiwa sepanjang rentan kehidupan, diantaranya askep jiwa ibu hamil, bayi, toddler, prasekolah, usia sekolah, remaja, dewasa, dan lansia. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu melakukan simulasi asuhan keperawatan klien dengan masalah psikososial seperti kecemasan, gangguan konsep diri, kehilangan, ketidakberdayaan, keputusasaan, dan distres spiritual. Selanjutnya, dalam mata kuliah keperawatan jiwa, satu tatap muka yang diharapkan sebanyak 15 kali. Nah, pertemuan pertama di mana yaitu penjelasan silabus yang akan dibawakan oleh koordinator mata kuliah. Nah, di sini dijelaskan nantinya dijelaskan proses perkuliahan, masalah kehadiran tatap muka, kemudian penilaian tugas, UTS, dan ujian akhir semester. Pada awal pertemuan perkuliahan ini koordinator mata kuliah akan menjelaskan kontrak perkuliahan, di mana kontrak perkuliahan tersebut terdapat penjelasan tentang kriteria-kriteria penilaian seperti bobot penilaian. Nah, kontrak perkuliahan ini nantinya akan disepakati bersama antara tenaga dosen dengan mahasiswa, sehingga mahasiswa sendiri bisa mengakumulasi nilainya dari awal pertemuan sampai dengan akhir pertemuan. Nah, terdapat 5 penilaian yang dilakukan, diantaranya yang pertama presensi 10%, tugas 20%, sikap 20%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester 25%. Jika ditotalkan semuanya akan menjadi 100%. Nah, selanjutnya pada pertemuan kedua itu akan membahas tentang proses terjadinya gangguan jiwa dalam perspektif keperawatan jiwa. Nah, metode pembelajaran yang dilakukan ini adalah kuliah pakar. Kemudian pada pertemuan keempat yaitu akan membahas tentang konsep stres, rentan sehat sakit jiwa, dan coping. Nah, metode pembelajaran yang akan diterapkan yaitu adalah kuliah interaktif dan case study. Selanjutnya pada pertemuan ke-6 di sini akan membahas tentang yang pertama peran perawat jiwa, kemudian pelayanan dan kolaborasi interdisiplin dalam kesehatan dan keperawatan jiwa. Nah, metode pembelajaran yang diterapkan yaitu adalah kuliah interaktif, collaborative learning, dan small group discussion. Nah, pada pertemuan ke-7 itu ujian tengah semester, dan ini akan diberikan oleh tim. Nah, selanjutnya pada pertemuan ke-8 materi pembelajaran yang akan dibawakan yaitu adalah pelayanan keperawatan jiwa pada situasi bencana. Nah, metode pembelajaran yang diterapkan yaitu kuliah interaktif, collaborative learning, dan small group discussion. Selanjutnya pada pertemuan ke-9 materi pembelajaran yang dibawakan yaitu yang pertama adalah proses keperawatan jiwa. Kemudian yang kedua sosiokultural dalam konteks asuhan keperawatan jiwa. Terus yang ketiga legal dan etik dalam konteks asuhan keperawatan jiwa. Adapun metode pembelajaran yang diterapkan yaitu adalah kuliah interaktif,
collaborative learning, small group discussion, dan case study. Selanjutnya pada pertemuan ke-10, materi pembelajaran yang akan dibawakan yaitu adalah ASKEP sehat jiwa sepanjang rentang kehidupan. Di antaranya ASKEP sehat jiwa ibu hamil, bayi, toddler, prasekolah, usia sekolah, remaja, dewasa, dan lansia. Adapun metode pembelajaran yang diterapkan adalah kuliah interaktif, collaborative learning, SKD, dan case study. Selanjutnya pada pertemuan ke-11, materi pembelajaran yang akan dibawakan adalah asuhan keperawatan klien dengan gangguan konsep diri. Metode pembelajaran yang diterapkan yaitu adalah kuliah interaktif, collaborative learning, dan SGD. Selanjutnya pada pertemuan ke-12 yaitu adalah asuhan keperawatan klien dengan kecemasan dan kehilangan. Adapun metode pembelajaran yang diterapkan yaitu adalah kuliah interaktif, collaborative learning, SGD. Selanjutnya pada pertemuan ke-13 yaitu asuhan keperawatan klien dengan ketidakberdayaan dan keputusasaan. Adapun metode pembelajaran yang diterapkan adalah kuliah interaktif, collaborative learning, dan SGD. Kemudian pada pertemuan yang ke-14 yaitu asuhan keperawatan klien dengan gangguan distres spiritual. Adapun metode pembelajaran yang diterapkan adalah collaborative learning, kuliah interaktif, dan small group discussion. Selanjutnya pada pertemuan ke-15 ataupun pertemuan terakhir adalah ujian tengah semester. Di sini yang akan melakukan adalah tim mata kuliah. Selanjutnya adapun proses pembelajaran pada mata kuliah ini kita simak pada video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pendahuluannya. Jadi tidak semua perilaku atau pikiran perasaan dosen yang nampak atau bermanifestasi secara berbeda tidak langsung atau menyimak adalah gangguan jiwa. Jadi mungkin tidak semua juga hal-hal yang aneh kita lakukan itu adalah gangguan jiwa. Ya, jadi tidak semua ya. Jadi mungkin kalau ada hal yang kelakuan yang aneh, kalian sudah langsung jauh orang itu sakit jiwa. Semua ya. Terus kemudian terutama bila memakai ukuran normalitas dengan diri pribadi, dengan budaya atau masyarakat tertentu perasaan subjektif. Nah, makanya teman-teman harus tahu tanda dan gejala penyakit jiwa, supaya bisa tahu semua ini sakit jiwa karena sudah ada tanda dan gejala dari gangguan jiwa. Gitu, ya. Jadi contoh saya kasihkan contoh defisit perawatan diri lah, ya. Ciri-ciri orang yang terjadi gangguan defisit perawatan diri yang pertama pasti malas mandi, ya kan? Ya seperti itu. Terus kalau bagi perempuan itu tidak berhias, jadi makanya itu perlu namanya berhias. Tapi jangan juga terlaluan. Kalau keterlaluan juga dibilang juga orang sakit jiwa. Terus cara makannya, ya kan? Harus duduk, ya kan? Tidak boleh pegang satu, ini masih ada satu di sini, ya kan? Kalau bagi laki-laki, ya maaf ya, harus dicukur, harus bersih, artinya minimal pendek ya, jangan mudah, ya, rambut acak-acakan, ya, bajunya kotor, terus bau badan, ya, itu salah satu ciri yang defisit perawatan diri, ya. Nah, dikategorikan sebagai gangguan jiwa apabila memenuhi kriteria gangguan jiwa seperti yang saya jelaskan tadi. Nanti dikategorikan gangguan jiwa apabila memenuhi kriteria gangguan jiwa. Nah, tadi kan saya sudah kasih contoh satu, defisit perawatan diri ya. Mungkin BAB sembarangan, begitu kan, pipis tidak siram, gitu ya. Itu salah satu ciri dari kriteria gangguan jiwa. Kalau di tengahnya masih banyak ya. Dia habis sembarangan, dia pakai WC panjang, WC luas, ya kan? WC luas itu kan gitu, panjang kan sungai. Ada juga WC melayang. Ya di rumah panggung itu dibuang saja. Itu
dibilang kita mesin melayang ya. Nah, tidak hanya terjadi penyimpangan atau konflik sosial saja, seseorang itu tidak dimasukkan ke dalam gangguan jiwa. Ya, jadi apabila tidak terjadi penyimpangan, nah, itu tidak dikategorikan dari gangguan jiwa. Ya, seperti itu. Ya, maaf ini mungkin sudah meninggal ya almarhum Pak Peter. Ya, yang sering ada di Indomaret biasa itu pernah lihat itu sudah meninggal ya kan? Ya, itu ya secara pengetahuan ya, secara pengetahuan dia tidak dikategorikan gangguan jiwa karena kita apa yang kita tanyakan dia jawab. Nah, secara fisik dia ada gangguan jiwa karena dia adalah defisit perawatan. Bajunya cuma campur tidak ganti-ganti kan. Nah, ternyata dia normal. Dia ke gereja seperti itu kan, setiap hari Minggu dia ke gereja, cuma dia tidak mandi, nah gitu ya seperti itu. Jadi makanya kalau ke kampus ya mandilah minimal cewek berhias, tidak ada yang larang berhias, yang penting jangan terlalu berlebihan, gitu ya. Sisir rambutnya disisir bagi cowok, ya jangan terlalu panjang, kan enggak cantik kalau gini, oke menarik kelihatan. Nah, dulu kala itu gangguan jiwa dianggap kemasukan. Ya, kan ini kan kita bicara tentang sejarah gangguan jiwa. Zaman dulu ini gangguan jiwa dianggap kemasukan. Jadi ada roh yang memasuki atau merasuki seseorang. Makanya dulu itu ada dibilang kalau sudah kemasukan gangguan jiwa ini dipasung. Makanya diikat atau dipasung lah yang begitu. Ya, diikat kakinya di lantai. Karena dianggap bahwa dia kerasukan roh jahat zaman dulu. Nah, terapi untuk mengeluarkan roh jahat itu tadi dipasung. Nah gitu. Makanya sekarang itu kalau teman-teman mendapatkan masih ada pasien jiwa yang dipasung, kalau bisa dilapor di puskesmas. Karena sekarang dulu itu programnya tahun 2010 itu gangguan jiwa bebas pasung. Sampai sekarang masih ada yang di tahun 2010 loh. 12 tahun yang lalu sudah diwacanakan bahwa pasien jiwa itu bebas pasung. Itu katanya dengan cara dipasung itu roh jahatnya keluar. Teman-teman harus ingat bahwa gangguan jiwa itu bisa juga herediter, diturunkan dari keturunan seperti itu. Ya, jadi teman-teman harus paham bahwa gangguan jiwa ini yang terganggu bukan kognitifnya, tahu kognitif, kalau saya bilang kognitifnya, bukan pengetahuannya, tapi psikologisnya, tapi jiwanya, ya kan? Makanya gangguan jiwa itu tahu kalau dia lapar makan, ya kan? Mau merokok minta rokok, karena dia pengetahuannya ada, dia tahu bahwa rokok ini bisa bukan dibakar, tapi karena dia psikologisnya, batinnya yang terganggu, makanya kita lihat dia melakukan hal-hal yang dinilai menyimpang, gitu ya, seperti itu. Jadi jangan sampai nanti sini ada berfantasi, tahu berfantasi? Berfantasi itu dia bayang segala sesuatu, kalau dia senyum-senyum sendiri, ya. Dia halusinasi. Bisa saja dari berfantasi yang berlebihan, terus dia yang apa yang dia fantasikan tidak sesuai dengan ekspektasi atau realitanya, kemudian dia jadi halusinasi. Iya kan? Dia sedang memikirkan sesuatu. Kemudian itu dia halusinasi ya. Jadi halusinasi itu banyak macamnya ya. Jadi bukan cuma halusinasi yang kita lihat, tapi halusinasi juga yang tidak dengar, yang dirasa, pengen capai. Jadi mungkin masakan enak, kok tidak enak. Nah, jangan sampai itu halusinasi pengen capai. Perabaan kayak ada yang diikuti. Ada juga halusinasi kinestetik. Biasanya kalau ada pasien jiwa jalan tapi itu kayak terasa jatuh sama bayongan, itu halusinasi kinestetik. Lupa padahal tidak lupa. Ada juga halusinasi penglihatan, dia lihat bayangan sesuatu tidak nampak, tidak nyata. Dia juga halusinasi pendengar, saya dengar ini padahal tidak nyata. Jadi macam-macam halusinasi. Ya, jadi jangan sampai nanti teman-teman karena berfantasi berlebihan, dia mau sesuai dengan apa yang berfantasikan, sesuai dengan kenyataannya, jadi halusinasi. Nah, ini perkembangan perawatan jiwa. Jadi ada masa pertengahan.
Jadi pada masa pertengahan rumah sakit jiwa pertama itu didirikan di Bethlehem Royal Hospital di Inggris. Nah, itu masa pertengahan. Jadi kalau kira abad berapa dia? 17 ya berapa? Terus kedua, di negara Arab perawatan gangguan jiwa dengan tempat pemandian, obat wangian, musik halus dan suasana yang santai. Terus perawatannya masih tradisional. Jadi mungkin kalau perawatan masih tradisional itu yang dengan cara dijampi-jampi. Karena dia zaman dulu kan dianggap bahwa pasien jiwa ini karena kerasukan roh jahat. Nah, jadi makanya mungkin pada saat itu di masa pertengahan itu perawatannya masih tradisional. Mungkin dengan cara dijampi-jampi, diburu-buru dengan di teraya. Ada yang masih seperti itu di teraya. Kalau sakit masih dikasih air minum. Nah, ini kita ya, seperti itu ya. Dan ini kita tidak salahkan kan, mungkin karena ada juga ya seperti itu ya. Itu masih tradisional di masa pertengahan dan rumah sakit pertama didirikan itu di Inggris. Ya, seperti itu. Nah, pada abad 18-19 itu ini salah satu orang yang apa namanya yang mendirikan atau yang menulis buku tentang buku psikiater Amerika. Ya, Benjamin Rush disebut bapak psikiater Amerika, menulis buku tentang psikiatri. Ya. Kemudian sekolah-sekolah tentang perawatan jiwa itu sudah didirikan. Jadi metode tindakan baku itu non-restraint. Non-restraint itu diikat, restraint itu dikekang. Jadi kalau restraint itu dan teman-teman belajar nanti cara restraint itu dikekang. Nah biasanya pasien-pasien yang di restraint itu adalah pasien yang amuk. Kan biasanya pasien itu amuk kan, ya mengumpul orang sekarang itu di restraint atau diikat, dikekang. Nah, gitu ya dengan pakai tali atau segala macam. Itu metode tindakan lawan itu tidak di restrain atau tidak diikat. Nah, kemudian pada abad 20 ini terjadi perubahan besar. Ini sudah ada beberapa orang yang meneliti atau bahkan membentuk pelayanan pada kasus jiwa. Gitu ya. Yang pertama ada namanya Clifford Pierce. Dia membentuk National Society for Mental Hygiene. Ya, dia membentuk tentang perawatan mental, ya, terus menekankan pada tindakan yang lebih manusiawi. Di pasien jiwa itu dulu waktu kami praktek turun itu masih terlihat itu kekerasan pada pasien jiwa, lari, dibungkus, segala macam, tidak boleh seperti itu, ya. Terus yang kedua, sudah ada namanya dia membentuk geologi, terus Emil Fredlin mengklasifikasikan gangguan jiwa. Yang kita tadi temukan ada 7 kasus gangguan jiwa. Terus ada Eken Player menemukan istilah schizophrenia. Dalam bahasa kerennya gangguan jiwa adalah schizophrenia, ya, gangguan jiwa. Jadi jangan bilang orang gila. Sekarang itu tidak boleh dibilang orang gila, tapi dibilang ODGJ. Ya, jadi itu pernah baca berita yang disomasi Deddy Corbuzier. Dia sering bilang gangguan jiwa, ya, orang gila, makanya disomasi pada yang itu harus diganti dengan ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Ya. Sigmund Freud, teori psikoanalisis, ya, seperti itu. Ada juga teori tentang psikoseksual, neurosis, dan Jung dan sebagainya, teori interpersonal. Gitu. Jadi yang sering dipakai untuk melayani pasien jiwa itu dengan teori neuroscience. Jadi teori interpersonal yang menggunakan komunikasi terapeutik. Jadi dia tidak bicara sama pasien jiwa, dikasih ada kedekatan antara kita dengan pasien jiwa, dia akan mencurahkan isi hatinya. Jadi makanya kalau di pasien jiwa, sebelum kita ke pasien jiwa ada namanya BHSP, bina hubungan saling percaya. Kalau pasien jiwa percaya sama kita, apa yang dia rasakan, apa yang dia keluhkan selama ini, dia cerita sama kita. Nah makanya dari kita lagi, kalau sudah diceritakan masalahnya pasien kita, tidak boleh ucapkan lagi orang lain. Jadi harus jaga privasi pasien. Dan sebelum itu kan harus ada bisa dipercaya sama pasien baru kita. Nah, ini pengkajiannya pasien jiwa jangan bersampingan. Tidak boleh kita duduk di samping pasien jiwa, harus berhadapan. Karena pasien jiwa kan sikapnya labil. Kalau misalnya datang sakitnya langsung kita di situ gimana? Ya kan? Nah, makanya kita harus berhadapan, tidak boleh bersampingan. Ya, jadi harus berhadapan untuk menjadi pasien jiwa dan harus siap. Apabila terjadi apa-apa kita bisa siap, ya.
terus sudah didirikan pendidikan perawat psikiatri berkembang, rumah sakit jiwa didirikan. Ini fokus pada untuk penanganan pasien jiwa itu ada fokus pada pencegahan. Nah, jadi dia berbasis di komunitasnya. Nah, pencegahan primernya itu berbagai cara seperti ini. Jadi makanya sebelum dirawat di rumah sakit, pihak puskesmas juga harus mencegah di situ supaya tidak terlalu banyak. Makanya di sini saya lihat di sini di wilayah Tanjung Liku banyak pasien jiwa, iya kan? Nah, artinya Toraja ini sudah bisa mendirikan rumah sakit jiwa. Kasihan kalau iya, kasihan ini pasiennya gelandangan. Jadi lebih baik kita ada tempat ditampung di situ, kemudian dirawat di situ. Pasien ini gelandangan, jalan itu, dia kan pasien jiwa itu artinya dia punya anak tapi tidak ada tujuan. Ya, jadi dia jalan saja, tidak tahu tujuannya apa. Ada yang seperti itu, dia jalan saja ke sana, dia punya anak tapi kok tidak ada tujuan. Sampai di sana, kembali. Ya, kayak gitu ya. Jadi harus memang di garda terdepannya ada di komunitas. Ya preventif. Nanti di pertemuan kedua kita belajar tentang ini pencegahan primer, sekunder dan tersier. Ya, harusnya di puskesmas. Ya. Tapi setelah ini di wilayah puskesmas Tanjung Liku ada 60 lebih kasus gangguan jiwa. Ya, kan pernah praktek anak ini kan, ya. Itu ada 60 lebih kasus dengan gangguan jiwa. Wilayah Tanjung Liku. Makanya harusnya Toraja Utara bikin rumah sakit. Biar lapangan kerja tetap perawat itu meningkat lagi kan, bisa ini kalau selesai bisa menambah. Dan jadi perawat jiwa itu bagus. Iya, apalagi kalau misalnya pasien jiwa dengan keadaan kronis, cuma dengan biasa saja itu tidak ada infus, cuma pemberian obat saja sama pemberian makanan itu saja selesai. Kecuali kalau ada yang kronis ya pasti di ruang-ruang perawatan yang di infus itu kan ada juga. Tapi biasanya sih pasien jiwa jarang itu ya. Palingan gangguan pasien jiwa itu cuma gangguan kulit saja, gangguan kulit terus tidak mandi saja. Kalau tidak kronis ya, kalau tidak sakit berat, ya itu saja yang kita lakukan. Makanya kalau anak yang praktik di rumah sakit jiwa itu tidak ada yang buat, tidak ada yang misalnya jam segini deh, jadi suntik tidak ada. Nanti setelah jam 12 naik efek dari ekonomi, terus tidak mengenal status sosial, kemudian orang kaya, kemudian orang miskin, semuanya. Ya. Kasusnya pada anak dan remaja, trauma fisik dan non fisik, kekerasan pada anak, kekerasan seksual salah seperti itu. Ya. Perubahan sosial ekonomi yang sangat cepat, situasi politik yang tidak menentu, ini meningkatkan makin tinggi angka pengangguran, kemiskinan, kejahatan sehingga meningkatkan kejadian krisis dan gangguan. Nah, secara penelitian, secara kasus bahwa ternyata laki-laki lebih sering melakukan bunuh diri daripada perempuan. Ya. Yang negara yang paling terbesar kan di Korea, kalau nggak salah ya. Iya, di Korea, masa itu melakukan bunuh diri. Terus banyaknya bencana alam, terus peperangan, pemerkosaan, sehingga meningkatkan post-traumatic syndrome. Ya, terus meningkatnya masalah psikososial, ya, kejiwaan akibat dari perubahan sosial meliputi risiko kegelandangan, masalah perjalanan, tawuran, kenakalan remaja, dan penyalahgunaan. Ya, itu salah satu masalah-masalah kesehatan yang saat ini kita hadapi. Ini pelecehan dan penyimpangan seksual. Ya, kekerasan, stres, pasca trauma, pengungsian, ya, masalah ujian lanjut usia yang dan ya. Makanya kalau punya nenek itu jangan selalu hibur karena nenek sekarang kan gampang tersinggung kan. Iya. Makanya jangan biarkan dia sendiri. Jadi itu justru lanjut usia itu pengennya rekreasi, pengennya dia ikut, jangan salah dianggap kamu tidak mampu, tidak boleh seperti itu ya. Karena kamu juga dia tidak mampu karena sudah tua. Jadi dia diikutkan juga, diikut sertakan dalam kegiatan keluarga. Jadi jangan
dikucilkan atau dibilang, sudah tidak kuat begini nih, nggak boleh ya. Contoh ya, kalau saya di pagi kita ke sana, karena dia tidak mau merasa bahwa dia tidak mau, meskipun dia sudah usia tetap produktif, yang mudah kita sampai segitu usianya ya. Nah, tren bunuh diri pada anak dan remaja ini sering ya. Ini penyebabnya adalah asma, lagi asma. Terus pekerjaan, ya, masalah rumah tangga dan masalah nafsa dan HIV, ini pergaulan. Itu tidak boleh seperti itu. Ya. Nah, faktor dan parenting yang orang tua mempengaruhi perbedaan anak. Bagaimana cara mengasuh anak? Ya, dari kecil didikan yang mungkin keras. Takutnya nanti ke depannya anaknya jadi gitu ya. Harusnya dengan kasih sayang, banyak tata jadi cara regulasi juga mempengaruhi mental ya. Nah, ini di era globalisasi ya. Nah, sudah perubahan hospital based care jadi community based care ini di kita menekankan aspek pencegahan dan ya. Fokus tidak hanya menangani orang sakit tapi juga peningkatan kualitas hidup. Makanya kalau kita mengkaji, makanya yang di awal saya katakan tadi, biasanya teman-teman kalau angkat diagnosa cuma itu saja, padahal sebenarnya banyak masalahnya. Ya kan kalau kita di diagnosa kan ada 3 ya, diagnosa keperawatan ada 3 ya, ya kan? Ada yang potensial, ada risiko, gitu kan? Kalau di SDK itu ada 3 tuh, apa saja? Ya, psikologisnya juga dilakukan, meskipun secara biologis mungkin ada masalah, tapi belum tentu psikologisnya tidak ada masalah. Ya. Jangan cuma biar dia jalan nafas, kecemasan, kalau yang lain lagi kecemasan, itu semua ada pasien. Nah, terus ada kesehatan mempunyai standar global. Profesionalisme dan menjadi keahlian. Jadi yang perawat menjadi perawat jiwa itu sudah mengikuti pelatihan, ya. Terus profesi sudah mendapatkan PKPD jiwa. Terus sudah ada pelatihan klinikas bagi psikiatrik. Jadi kalau kita mau jadi perawat jiwa sudah ada pelatihannya. Ya. Bahkan sekarang ini sudah ada organisasi perawat jiwa. Kebetulan alhamdulillah saya masuk di situ jiwa. Sudah sehat jiwa hidup berkeadaan